Halo Sobat Petualang, kali ini kita ada di pos 2 Banyu Urip, Lawu via Sinolangu. Tadi kita sudah istirahat beberapa saat di sini, minum. Jadi ini kondisi pos 2. Ketinggian berapa Mas? 1800-an. Ini kita mau berangkat lagi menuju pos 3 dari pos 2 Banyu Urip. Sengaja kita tidak mampir ke sumber air. Jadi sebenarnya kalau kita mau ke bawah situ itu ada sumber air, tapi cukup jauh 150 meter. Kita lanjutkan perjalanan saja sampai ke atas. Oke, Mas Agil sudah di depan. Nggak foto bareng dulu di depan tulisan Banyu Urip? Besok ya, pas turun ya. Oke, itu di situ Rehan menyusul. Sudah pakai jaket komplit, gak ada yang ketinggalan. Faisal dicek. Ya, aman. Oke, lanjut perjalanan. Pos 2 Banyu Urip, gas pos 3. Peta nih? Yes. Oke. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Faisal sudah mengeluarkan tongkat saktinya kanan dan kiri. Pakai double. Nih. Setelah pos 2 Banyu Urip, kita ketemu situs batu lagi. Ini bentuknya tugu batu. Saya kurang tahu namanya apa. Mungkin sobat petualang ada yang tahu. Ya, penampakannya seperti ini. Dari sini jalurnya tinggal ke kanan. Yoni apa Lingga? Kurang tahu ini namanya Yoni atau Lingga saya. Walaupun saya background saya sejarah, tapi kalau untuk arkeologi seperti ini saya nggak menguasai. Kurang tahu saya. Ya udah, gas kita lanjutkan perjalanan ke pos 3. Nanjak lagi. Belakang Rehan. Jalannya mulai berkelok dari pos 2 Banyu Urip, berkelok-kelok seperti pos kandang ya Mas. Kandang mirip. Banyak jalur crossing, terus shortcut. Di pos 2 mulai banyak tanjakan, jalurnya mulai nggak santuy, nanjak terus berkelok-kelok. Cek suara ya. Ada sampe ini dong. 300 meter munggah nih. 300 meteran DBL mulai. Karo urung telu.
Sampai ngene semenggahne midun. Terus andakne. Vegetasinya semakin rapat, bisa dilihat ya di depan itu jalurnya, pohon-pohon rapat, dan sekarang jalurnya menanjak. Udah tukeran tas saya dengan Faisal, sementara di bawah Rehan sepertinya mulai kepayahan, kakinya sudah mulai berasa. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita ada di hutan lumut, jalannya cukup menanjak, jadi mau ambil gambar juga wah, nafasnya udah nggak kuat. Ini saya istirahat dulu, menunggu Mas Agil dan Rehan. Saya ditemani dengan Faisal. Sangat menanjak, guys. Hutannya, nih silahkan dinilai sendiri hutannya. Hutan lumut. Sal, gue nanu jago jarak Sal. Ikat mau mepet tangan terus. Cepetan aku. Aja mbok sundul sih. Ora nusuk. Nusuk sik kan malu. Ati sih. Wah, teman sumpah. Mana apa tuh, Pi? Kepar, guys. Sampai pos 3 ya. Pos 3. Dari tadi dari apa namanya? Banyurip. Cemoro Lawang. Cemoro, hutan Cemoro. Nah, dari Cemoro Lawang itu sampai ke pos apa gitu nih? Semaran itu tanjakannya ampun juga. Lumayan panjang ya. Ya, jangan nurut peta nih. Nurut keyakinan kita. Nanti tadi kalau saya lihat vegetasinya itu sebenarnya dari Cemoro Lawang itu kita seperti mendaki Bukit Mungkrang. Karena vegetasinya cemara ya, full. Kita masih alang-alang. Ini kita istirahat di pos 4 Semaran. 3, Bos. Oh, pos 3 Cemaran. Waktu menunjukkan pukul 4 jam mungkin. 6 jam baru sampai pos 3. Dari base camp. Dari base camp 6 jam. Muncul sih. Buat Anda yang tapi ya sudah mungkin 50% jarak ada ya. Iya. Jangan percaya review-review di YouTube, guys. 50%. Itu di-cut video ini. Bagi Mas YouTuber yang ngevlog lanjut lagi. Masih semangat. Semangat. Tanjakan semangat. Pos Papa TV apa dhuwur iki? Piraan. 28 nenek Rub. Mungkin nanti nambah 400 dari 2100, 2500, 600 ya, Pak. Nambah 600. 400. Ini 2100-an. 400 dalam jarak 1 km. Itu mau ada yang pinter enggak segitiga. Rumus segitiga kayak lo. Iya, jaraknya ke pos dari pos 3 ke pos 4 itu kalau di peta itu cuma 1 km. 1 km. Cuma tinggi, dengan tinggi. Tapi elevasinya berapa? 2100. Kita nambah 300 meter nih tadi. Elevasinya 300 meter. Nah, habis ini kita nambah 400 dengan jarak 1,1 kilo. Itu belum belok-beloknya. Udah belok. Dan ini kita akan melewati yang paling ekstrim ya? Ya. Tanjakan Pengge 1 ya. Tanjakan Pengge lalu sampai di pos 4 ketinggian mungkin 2600. Nanti berikutnya di Cokro Paningalan ketinggian 2800. Sendang derajat 3100. Oke.
jalan masih panjang. Siap. Semangat ya. Semangat. Semangat ya. Kondisi pos 3 Cemaran seperti biasa, ada shelter. Sayangnya tidak ada tempat landai untuk camp, hanya sedikit sekali, itu juga nggak landai di sana. Yang landai hanya di pos ini. Ini tadi hutannya di bawah itu rapat sekali, saya pun nggak sempat ngerekam. Itu ya, bisa dilihat nih pos 3 Cemaran, Lawu via Singolangu. Jam 14 lebih 5 menit kita akan melanjutkan perjalanan dari pos 3 Cemaran menuju ke pos 4 Bukit Family. Oke, ke sana ya Arif. Ini sudah langsung kita disuguhi hutan rimbun. Jalurnya rapat. Langsung nanjak juga. Ini jalurnya cukup rimbun, menghambat langkah kaki juga karena jalur tertutup tanaman. Ini kaki harus diseret, tersangkut-sangkut saking lebatnya pepohonan. Kita akan melalui tanjakan Penggi Joyo. Gunakan gigi 1. Gunakan gigi 1. Wajib. Ini view-nya bagus sekali. Iya. Lereng view-nya. Ya Edelweiss kalau nggak salah. Edelweiss ya. Iya. Semekar. Mas, gerak pisang mas. Tanjakan Penggi. Sebelum melalui tanjakan Penggi, Hah? Tanjakan Penggi. kita isi amunisi dulu. Iki Penggi. Ya direkas. Kita makan pisang Faisal juga. Makasih ya me. Udah nggak karuan. Pisang. Makan dulu. Makan pisang. Pedang. Sambil menikmati pemandangan. Nih Edelweiss. Edelweissnya banyak banget. Gedang dan Edelweiss, perpaduan yang nikmat sekali. Nah, Mas Rehan, pencapaian yang luar biasa sampai di sini. Jadi tidak perlu berkecil hati. Mendaki itu fisik itu nomor sekian. Aku bisa, aku keren gitu. Itu omong kosong. 70% lebih itu mental. Mental tanpa timbangi fisik omong kosong. Kakinya gimana rasanya? Serakaruan mas. Koyo ngono kayak 45 derajat kabeh. Saya ingin melihat wajah Anda seperti di pos 1 tadi. Masa sekarang udah nggak bisa senyum? Ya
seperti itu lah. 300, 400, 400. Kita aku seneng wong seksual Mas. Pian pengen miso ya saja. Kita yang rapek ya kono. Pian kancaku padaan kita tak pisu-pisui ngono mesti batine. Nah. Oleh tuh. Seksual aku tenan Mas. Loh, saya tidak menyiksa. Kan Seharusnya ada di pos 5 lah. Pos 5. Mas Agil, Mas. Kita tidak memaksa Rehan ya, Mas. Dia ikut sukarela atau Mas? Nah, Anda sendiri yang mau ikut. Ya ini ya anu apa? Pelajaran dia Mas. The real climbing. Piye? You must remember this shit hiking with us. Ya. Full of disaster power. Full of apa ya? Berarti lah Pak Ndolo, Red Hot Chili Pepper. Kok tekan puncak rangkul lu gini. Pak Dewas mendaki 1100 meter vertikal. Rasanya Pos 5 ada yang nomor 5. Oh, pos 5 iki. Iya kuat-kuat men Mas. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melalui tanjakan Penggik. Lama kan anak botak ini. Ini tanjak, memang menanjak tapi enaknya itu enggak, tanamannya itu enggak lebat seperti tadi, enggak rimbun. Jadi langkah kaki itu enggak tertahan. Tapi entah nanti di atas enggak tahu. Ambil nafas dulu ya, pelan-pelan. Ya lihat aja, itu di bawah itu Rehan, Faisal, dan Mas Agil. Itu belum seberapa, karena di depan masih nah tuh tanjakan Penggik. Yang dimaksud tanjakan Penggik itu sebenarnya adalah tanjakan yang berupa tangga unda-undaan. Jadi sudah ada kayu yang disusun sedemikian rupa seperti tangga. Namun kadang-kadang jarak antar undakan itu cukup tinggi. Jadi itu juga menguras tenaga. Selain itu juga tanjakannya itu panjang. Ini aja kita sudah istirahat lagi. Sudah istirahat beberapa kali. Ini ya jalurnya. Tuh tanjakannya. Vegetasinya dilihat ya. Untuk ini kabut sepertinya nggak terlihat apa-apa. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Pos Penggik. Oke. Yo. Kita lanjutkan pos Penggik.
Ya, panjang banget tanjaknya. Ampun. Kalau menurut Anda jalur lagi berat, coba lihat di depan. Bagaimana? Kurang berat nggak kira-kira? Tanjakan Penggik. Nih, tanjakan Penggik. Aduh. Nih, tanjakan Penggik. Monggo. Dan kita tadi melalui ini bawah tuh, bawah sana. Udah berkelok, nggak kelihatan yang bawah. Jalur Penggik. Piu. Mantap jiwa. Kita sudah melalui tanjakan tadi. Yo rekoso. Tinggi tanjakannya itu perundaannya itu bisa sampai 1 dengkul. Jadi menaikkan kakinya itu butuh benar-benar tenaga ekstra. Yang di belakang Mas Akil, Faisal, Rehan belum kelihatan juga. Akan saya tunggu. Ayo Rehan, senyumnya mana? Belum lah. Istighfar. Iya, Faisal mendahului. Cukup cekatan rupanya anak muda satu ini. Karena masih muda ya, nggak ngerokok juga. Tanjakan Penggik. Oh iya, karena dia juga dibantu dengan trekking pole. Itu juga cukup membantu. Kita tunggu pemusik kita, Rehan. Saya sudah tidak melihat senyumnya cukup lama semenjak pos 2. Pos 2 pun sepertinya dia juga sudah tidak lagi tersenyum. Entah hilang kemana senyumannya. Entah apa yang merasuki. Gimana Faisal? Jos Mas, mantap. Tanjakan Penggik, Mas Akil aman? Aman? Lanjut. Aduh. Tanjakan hampir 75 derajat. Masih ada lagi ya loh, Sawangan. Ternyata masih ada tanjakan lagi. Mantap kan? Tuh nanjak lagi tuh ke atas sana. Akhir penderitaan tanjakan Penggik. Kita akhirnya sampai pos 4 Taman Edelweiss. Guys, sangat lega sekali. Ini pasti baru saja ada yang bakar-bakar ini. Kondisi pos 4 Cuacanya Taman lumayan. Edelweiss. Tuh Edelweiss semua. Dihajar tanjakan Penggik yang rasanya Tidak manusiawi. mantap. akhirnya kita mengisi Perut. lagi, tenaga lagi. Ini Faisal bawa nasi bungkus dari bawah, Mas Akil mau masak pop mie. Kita ada di pos 4 Edelweiss. Oke ya, kali ini kita istirahat di pos 4 Edelweiss. Edelweiss. Taman Edelweiss. Nah ini kita mau memasak. Nah ini kita mau membuat pop mie. Nah ini untuk kompornya ini kita gunakan kompor apa Mas Agil? Kompor gas Gasmit ya. Jadi kompornya seperti ini. Ini ya wadahnya seperti ini. Dan kalau
dilihat dari dekat itu warnanya tidak ada warna merah seperti kompor pada umumnya. Gasmet ini memang lebih mahal, lebih mahal, tapi bisa dilihat kualitasnya. Nanti silahkan dilihat, dinyalakan ya. Nanti kita lihat Mas Agil menyalakan kompor itu bagaimana nyalanya. Oke, sudah dinyalakan oleh Mas Agil apinya. Apinya gimana Mas Agil? Mantap. Biru ya? Biru semua. Nah, ini adalah kompor Gasmet. Kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sudah legend ya Mas? Sudah sejak zaman dahulu ya? Sudah, saya dulu beli tahun 2006. Tidak air nih. Sampai sekarang punya, cuma agak karat-karat dikit, tapi kalau fungsi masih gini. Oke, buat sobat petualang yang menginginkan kompor Gasmet ini, Air Mas. bisa cari di Tokopedia di lapaknya Sedolepen Adventure ya. Jadi ini adalah mengandung iklan tapi nggak bisa di skip. Nanti linknya ada di deskripsi. Silahkan yang mau menginginkan kompor Gasmet ya, itu nyala apinya biru. Langsung ke Tokopedia lapaknya Sedolepen Adventure. Oke. Barang berkualitas. Jam 17.20 kita lanjutkan perjalanan ke pos 5. Ketinggian kurang lebih 2900, nambah 200 meter. Kita lanjutkan perjalanan. Ada yang ketinggalan ya? Clear. Yuk. Ini sudah mau maghrib. Kemungkinan kita akan perjalanan malam sebentar sampai ke pos 5. Kalau kualitas gambarnya kurang bagus karena ini sudah mau maghrib. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5. Ini jalurnya alang-alang. Iya. Kok nggak mau fokus? Pos Anggap di apa ini kosong. 5 ke dari pos 4 ke pos 5. Mohon maaf kalau gambarnya kurang terang karena ini malam maghrib. Ini ya jalurnya, tinggal ilalang naik ke atas. Oke, kita naik. Oh, habis kemana Mas? Loh, ada emang Mas? Gelap tapi nggak apa-apa. Ada papan petunjuk. Nanti saya baca itu apa. Bukit Ilalang. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi ya. Kemarin kita akhirnya camp di pos 5 sampai pos 5 jam 18.30. 18.30. 18.30.
Berarti perjalanan total dari base camp sampai pos 5 itu kita menempuh jarak 10 jam lebih. Ini rencananya jam 4 kita akan naik ke Sendang Derajat. Oke, siap-siap, kita akan naik. Let's go. Jadi start dari pos 5 Cokro Paninggalan menuju Sendang Derajat Gunung Lawu. Marwan, Wis, bisa iya. Siap-siap mau menuju Sendang Derajat, saya dan Mas Agil. Sementara Faisal dan Rehan rencananya mau muncak. Pak, saya dan Mas Agil mau ke Sendang Derajat aja, mau jajan atau apa nanti, lihat situasi dan kondisi. Jadi ini ya kondisi tendanya di pos 5 Cokro Paninggalan. Yuk, lihat tuh. Dari Taman Edelweiss tadi di pos 4 ya Mas, Taman Edelweiss. Gimana? Pos Taman Edelweiss pos 4 ya. Itu kita udah dari Taman Edelweiss sampai saat ini itu Edelweissnya banyak sepanjang jalur. Ini start jam 4 lebih lah. Ini tuh ono berapa pendaki? Oh, iya. Dua ya, dua gitu. Oh. Pelalasan wingi toh. Oh. Karo sing wong loro tok. Jadi Wong telu toh.